oleh hidup baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami pada hari ini kesehatan yang baik. Kami bisa diam di sini Tuhan mendengarkan suara hati-Mu dan firman-Mu. Pakai Tuhan mulut hamba-Mu saja, bukan dengan pikiran dan perkataan kami, tapi Engkau yang berbicara dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau sungguh oleh hidup bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat ya, selamat tahun baru. Lama juga ya nggak ketemu ya. Tahun ya. Kita coba sekarang ini suasananya suasana tahun baru ini. Kita melihat versi tahun yang lalu ya. Kita baca di yang lama ya. Kita coba ini kan biasanya tahun baru disuruh mikir-mikir tahun yang lama itu apa saja yang terjadi ya. Saudara, sekarang saya bawa kepada tahun yang lebih lama lagi dari tahun kemarin ya. Mungkin kejadiannya bisa 3.000 tahun yang lalu. Ulangan 6 ayat 1. Kita baca bergantian sampai 18 ya. Ada suatu perintah yang sangat baik zaman dulu ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 18. Ulangan 6 ayat 1 sampai 18. Kita bergantian dulu ya, supaya nggak capek. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu sah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kalimatnya Tuhan indah kan? Hah? Indah ya. Kalau saudara dengar seperti ini kita berandai-andai nih. Berandai-andai. Saudara baca kitab ini, saudara belum kenal Yesus. Indah ya?
Indah kan? Saudara lakukan nggak ini? Ya, saya ulang sekali lagi. Ayat 1 saya ulang yang paling penting-penting ya. Ini perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Jadi Musa waktu menyampaikan itu, dia nggak sembarangan, atas perintah Tuhan, ya. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umur. Berarti zaman dulu Allah itu baik. Zaman perjanjian lama Allah itu baik banget, ya kan? Sampai apa ayat 3-nya? Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Apa yang harus saudara lakukan zaman dulu? Kira-kira ini pesan ini waktu Musa sampaikan, apa peraturan dan ketetapan yang harus dilakukan pada zaman itu? Hah? Apa kira-kira? Taurat. Betul ya? Taurat atau ajaran lain ini? Tauratnya. Ayat 5-nya coba jangan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ini dipakailah kalimat ini sama Yesus nanti, ya. Anggap sekarang belum ada Yesus. Kita masih suasana tahun kemarin. Kan masih belum tahun baru ini, ya. Ini masih awal-awal. Kita bicara tahun kemarin. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus kau perhatikan. Ayat 7-nya, ya. Haruslah kau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau sedang berbaring, apabila kau bangun. Haruslah kau mengikatkan pada tangan, pada tiang pintu. Pokoknya perintah ini harus saudara lakukan. Benar ya? Saudara, ini saya anggap hidup zaman Israel dulu. Perintah ini harus saudara lakukan, benar-benar nggak? Harus. Ya. Kalau saudara belum mengenal, ini belum ada Yesus loh ini. Orang Israel hari itu betul-betul butuh ketaatan banget. Sangat-sangat taat supaya bisa dapat apa tadi yang paling enak tadi? Ayat 10-nya, ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Enak gak? Enak gak? Gak pakai dirikan kota, dapat kota yang besar. Enak gak? Enak, ya. Rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik. Enak gak? Yang tidak kau isi. Loh, enak ya? Ada rumah besar, nggak usah bangun, ya, nggak perlu ngisi, tinggal dimasukin, ya. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar tanah Mesir dari rumah perbudakan. Ini firman Tuhan nggak zaman dulu? Ya, Tuhan yang ngomong. Sekarang saudara, saya bawa Tuhan yang sama, ya, sudah pernah berjanji demikian hebat. Tapi ada nggak Tuhan masa kini hari ini yang sama seperti ini, yang pernah menjanjikan? Ada nggak? Siapa dia? Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus. Dulu Tuhan lewat perantara Musa pernah memberikan suatu janji yang demikian hebat. Zaman dulu kalau saudara hidup, saudara naati perintah ini. Ya. Taat, karena itu Tuhan yang ngomong, ya. Sekarang ini tahun baru, tahunnya ganti. Ada yang namanya Tuhan lagi hari ini. Tuhan zaman dulu namanya Allah Bapa. Sekarang ganti, ada namanya Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Zaman dulu kalau ada saudara harus berpegang pada ketetapan ini, jangan sampai ini, ya, misalnya, ya. Ayat 13, engkau harus
takut akan Tuhan Allahmu dan haruslah engkau beribadah padanya demi namanya, haruslah kita bersumpah, ya kan? Ayat 14-nya. Jangan kamu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, ya kan? Ayat 17-nya, haruslah engkau berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada. Yesus itu belum pernah saudara dengar. Anggap saudara belum kenal Yesus. Begitu ada Allah yang menjadi manusia, saudara percaya nggak? Kalau saudara hidup pada zaman Musa, tiba-tiba setelah Musa tidak ada, setelah sekian ratus tahun, ada orang yang ngaku Tuhan. Percaya nggak? Ya kan? Saudara ini hidup, saudara saya anggap panjang umur nih. Hidup bisa ribuan tahun. Sudah pernah dengar Tuhan ngomong, jangan ada padamu Allah lain, dan saudara berpegang pada perintah dan ketetapan ini. Tiba-tiba ada orang ngomong, ada seorang manusia dan dia bilang, percayalah pada orang ini. Orang ini Allah. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong nih, aku adalah Tuhan, saudara percaya nggak? Nggak percaya kan? Nggak percaya pasti. Tapi ada ayat-ayat penguatnya. Ada yang menguatkan bahwa dia itu Tuhan. Memang nggak gampang loh. Tiba-tiba ada ujung-ujung orang ngomong Yesus itu Tuhan, nggak gampang. Ya, dia perlu yang namanya kesaksian orang lain. Misalnya nih Pak Hari orang Mojokerto ini. Pak Hari bilang di Jakarta, aku orang Mojokerto. Orang Jakarta percaya nggak? Nggak percaya karena nggak tahu siapa Pak Hari. Dia perlu Pak Tommy. Beneran Pak Hari itu dari Mojokerto karena saya juga dari Mojokerto. Siapa yang menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan pada hari itu untuk memberi kekuatan pada orang Israel? Siapa? Yohanes Pembaptis. Dipakai untuk memberi meyakinkan ini anak Allah. Cara meyakinkannya Yohanes bagaimana? Dengan kelahiran yang rumit yang kita baca waktu Natalnya. Tapi apa yang Yohanes lakukan ketika Yesus dibaptis? Ya, ada suatu ajaran baru pada hari itu. Ya, ada ajaran baru bahwa Yohanes Pembaptis perlu mengajarkan acara baptis. Acara apa lagi ini? Zaman dulu Israel nggak percaya begini-begini. Ada cerita baru, harus dibaptis. Ajaran apa ini? Saudara percaya nggak tiba-tiba misalnya Tuhan bilang hati-hati ya, harus percaya pada Allah, sampai dia bilang begini. Lu juga haruslah kau berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Ya, ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Saudara pasti terpancang dengan firman yang lama ini kan? Saudara pasti gak bisa nerima yang namanya Yesus, betul ya? Betul kan ya? Tapi Yesus itu kelahirannya dengan segala kerumitan dan waktu yang begitu rumit. Kira-kira saudara, Yesus susah nggak kalau untuk ngomong sama orang-orang masyarakat hari itu bahwa aku ini Tuhan? Nggak ada yang percaya. Ya, saya aja kalau misalnya hidup zaman dulu nggak percaya. Saya harus berpegang pada yang namanya Taurat Musa. Ya. Kemudian kita baca Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Yang saya baca tadi kitab suci nggak? Kitab suci. Kitab suci kan ya? Kitab suci perjanjian lama. Kalau saya tanpa mengenal siapa itu Kristus, apa yang saya baca tiap hari? Saya harus berpegang pada Musa.
Saya berpegang pada perintah Tuhan melalui Musa. Karena itu perintah. Ya kan? Ayat 44 kita baca ya. Saya yang bacakan ya. Kenapa baca kitab suci itu? Perjanjian lama ditulis, apa tujuannya? Nah ini Saudara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi perjanjian lama semuanya ditulis, satu tujuan. Apa tujuannya? Tentang bahwa nanti akan ada Tuhan ya yang mengadakan perjanjian yang lebih baru. Perjanjian lama kita sudah baca ini tadi ya. Perjanjian lamanya kan enak kan? Ada berkat-berkatnya, ada ini macam-macamnya ya. Sekarang perjanjian barunya kita baca dulu nih. Tahun baru ini sekarang ya. Lama sudah kita baca, tahun baru ini. Matius 6:32. Matius 6. Ada nggak janji yang lebih hebat dengan perjanjian baru? Matius 6:32 sampai 33. Matius 6 ayat Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janjinya hampir sama nggak? Hampir sama nggak dengan Ulangan 6 ayat 1? Sama nggak? Hah? Sama. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Ulangan 6 ayat 1 apa yang dijanjikan semua? Segala berkatnya kan dijanjikan kan? Sampai kita itu dapat kota yang nggak usah mendirikan, rumah nggak usah diisi, dapat semua kan? Ya kan? Kalau zaman sekarang ada orang kota nggak didirikan bisa dimasukin, rumah nggak dibangun bisa dimasukin, siapa itu? Hah? Coba. Rampok. Saya ulangin ya. Ada kota kita nggak ikut dirikan, ada rumah kita nggak ikut bangun, tiba-tiba bisa masuk, sak barang-barangnya jadi milik kita. Siapa kita kalau bisa seperti itu hari itu? Hah? Ya coba ya. Ada rumahnya orang, nggak ikut bangun, nggak ikut tunggu barang-barang, tiba-tiba kamu masuk. Siapa kamu ya kira-kira? Anaknya langsung punya rumah. Lagi ya. Kalau kota kan kangelan ini ya. Ada rumah, ya. Yoel nggak ikut bangun, ngisi juga nggak ikut tugu. Tiba-tiba masuk ke rumah. Celotak. Nggak mujizat. Itu namanya ngerampok. Ngerampok yang dikasih firman sehingga boleh ngerampok. Loh, coba. Rumah nggak ikut bangun, datang nggak ikut beli, masuk ke rumahnya orang tinggal di sana. Pemiliknya diapakan? Pemiliknya diusir dan dibunuh. Dan itu boleh zaman dulu. Sah menurut hukum Taurat. Coba, enak nggak? Nah, enak. Zaman dulu boleh kok. Zaman dulu itu boleh. Yang punya rumahnya ya nggak enak. Gak enak karena dia bukan dia sama Allah, dia anggap engkau bukan anakku. Rumahnya boleh dimasukin, boleh diambil seluruh isinya. Loh itu hukum kok. Ini janji Tuhan loh. Ya kan? Sekarang bisa nggak hukum ini saudara pakai hari ini? Coba perhatian lagi sekarang. Kalau Tuhan nggak datang dengan rupa yang baru, dengan rupa sebagai Yesus, saudara boleh nggak ngambil rumahnya orang? Boleh atas perintah Tuhan kok. Boleh. Makanya saudara boleh berperang. Ya kan? Ayo perangi suatu kota. Ayo jajah suatu kota. Rebut kota itu, ambil rumahnya, ambil segalanya, sak bojo-bojonya juga boleh diambil. Loh. Ya apa sih? Ada nggak ya coba? Kalau saudara ikut perjanjian yang dulu, boleh ini. Ini perintah Tuhan kok dan ini janji Tuhan kok. Nah, sekarang kalau Tuhan sekarang nggak boleh kan? Kalau dulu boleh kok adanya. Loh,
Baca lagi. Ya. Ayat 10 ya. Maka apabila Tuhan Allahmu, Tuhan lo yang bawa, telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Zaman dulu banyak perang. Orang Israel harus berperang untuk merebut suatu kota. Berarti terjadi peperangan dan bunuh-bunuhan. Makanya dulu boleh orang membunuh bertindak atas nama Tuhan. Ayat 11-nya. Rumah-rumah yang penuh berisi barang-barang yang baik, yang tidak kau isi. Rumahnya siapa berdiri? Rumahnya wong. Betul ya? Kan rumahnya orang. Rumah-rumah penuh barang yang baik yang tidak kau isi, rumahnya orang ini. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Pak Hari kan punya sawah ini Pak Hari. Lah kebun-kebun anggur-anggur, kebun zaitun yang tidak ditanami Pak Hari, siapa yang nanam dulu? Berarti kan orang lain, ya kan? Dikasihkan ke kita. Boleh nggak dulu itu merampas seperti ini? Boleh, karena ada perintah Tuhan yang melindungi. Ya, mulai ikut ya. Kalau Yesus nggak jadi manusia, saudara jadi apa hari ini? Hah? Kalau saudara nggak percaya Yesus, jadi apa saudara hari ini? Bukan saya ngomong, tapi firman yang ngomong kan? Ya, karena saudara bisa mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Dia perintahkan zaman dulu. Kenapa Yesus harus datang? Ini gampang-gampangan. Ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Ya, kalau ini dilakukan, negara bisa damai nggak? Nggak akan damai. Akan ada peperangan terus yang mengatasnamakan perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, Allah itu baik kan? Kita ini senang dengan kehidupan yang damai. Ya. Sekarang kita baca tadi Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, loh kok dulu mengenal Allah, sekarang kok dikatakan nggak mengenal. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Kenapa hari itu mereka disebut tidak mengenal Allah? Karena nggak percaya siapa itu Yesus. Dia percayanya Allah yang seperti Musa. Musa katakan Allah itu seperti ini. Dia nggak percaya Yesus. Tapi janjinya coba lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Sebetulnya janjinya sama nggak ini? Sama, tapi ada tambahannya. Ya, tambahannya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Sekarang apa itu kebenaran? Kebenaran apa ini? Firman dulu juga benar, ini ada lagi. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu tentang sosok Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar-benar menjadi manusia. Itu kebenaran yang harus ditangkap pada saudara hari ini. Yang zaman itu saudara nggak mengenal siapa Yesus, sehingga saudara bisa mengikuti perintahnya. Makanya kenapa orang Israel tidak disebut tidak mengenal Allah? Kenapa? Karena dia menolak Yesus. Dia nggak mau tahu apa itu kebenaran. Sekarang hari ini saudara yakin nggak kalau Yesus itu kebenaran? Yakin ya? Berarti kalau Yesus itu sebagai Tuhan, ya, Tuhan yang sama dengan perjanjian yang lama. Yesus pernah nggak ngomong Ulangan 6 ayat 1? Yesus pernah ngomong seperti itu karena Yesus adalah Allah sendiri kan? Sekarang Yesus dengan rupa yang baru. Dia berikan perintah yang baru. Saudara nurut yang lama atau yang baru hari ini? Hah? Yang baru ya? Yang lama itu merupakan Yang lama berarti merupakan apa? Itu kenangan masa lalu. Makanya sekarang tahun 2023, 2022 itu masa lalu. Masa lalu kan nggak pernah hilang, akan ngikut terus.
Tapi saudara mau percaya dengan Yesus nggak hari ini? Itulah kebenaran. Nah sekarang, kalau percaya dengan Yesus, apa yang Yesus katakan, itu yang kita turuti hari ini. Ya, mau balik ke ulangan 6 atau perkataan Yesus? Kalau ulangan 6 saya nggak khotbah lagi nih. Kita sekarang bicaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bawa apa hari ini? Apa yang Yesus bawa untuk saudara hari ini? Keselamatan. Keselamatan. Dia bawa keselamatan. Ya, tapi apa yang dia janjikan dulu? Saudara kan nggak bisa hidup loh zaman sekarang ini kalau nggak benar-benar mengerti siapa itu Tuhan dan apa yang Tuhan berikan. Yesusnya nggak ada hari ini masalahnya. Yesus juga tinggal cerita kan yang kita baca di Perjanjian Baru, betul nggak? Yesus tinggal cerita sebetulnya. Tapi kita percaya ada sosok yang namanya Yesus Kristus. Ya, untuk mengenal siapa Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, saudara butuh apa kira-kira ini? Percaya atau nggak cukup, butuh Roh Kudus. Kenapa kok butuh Roh Kudus? Nah, ayo kita belajar sekarang. Kita harus belajar pelan-pelan supaya saudara ini ngerti. Kita nggak ngerti sekarang apa yang Yesus katakan demikian banyaknya. Yesus itu 3,5 tahun pelayanan. Banyak nggak kira-kira orang ngomong 3,5 tahun itu? Banyak nggak? Banyak. Bisa masuk nggak dalam satu kitab? Orang ngomong 3,5 tahun dirangkum satu kitab, bisa nggak? Tidak akan cukup. Ya, orang ngomong selama 3,5 tahun. Anggaplah Yesus tidur 8 jam. Berarti Yesus ngomong jam 9 pagi sampai jam 3 sore, jam 6 sore misalnya. Kan banyak percakapan, banyak omongan, banyak ajaran-ajaran. Betul ya? Siapa yang bisa mengajarkan percakapannya Yesus? Siapa yang bisa mengajarkan pikirannya Kristus? Siapa yang bisa mengajarkan? Roh Kudus. Roh Kudus. Mana buktinya sekarang? Nah, ini baru mulai ya. Saudara mengenal Roh Kudus itu kapan sih? Hah? Sejak dibaptis. Ya? Sejak mana lagi nih? Sekarang kita gini. Kita mengenal Roh Kudus itu selama ini, kalau menurut versi Alkitab, sejak di Kisah Rasul atau sejak di mana ini? Ayo. Mengenal Roh Kudus, kita baca dari firman Tuhan kan? Sejak kapan dengarnya? Sejak Kisah Rasul ayat 2 atau sebelumnya? Kisah Rasul ayat 2 kita baca dulu ini. Pasal berapa? Pasal 1. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat, ya. Lalu tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus yang saudara kenal seperti ini. Ya kan? Ini firman. Selama ini kita ini nangkepnya Roh Kudusnya instan pada hari itu, seperti ini. Ya kan? Tapi kita sekarang belajar sebelum ini. Siapa yang menceritakan tentang Roh Kudus itu? Saudara kan harus tahu ini. Yesus itu hidup cuma 3,5 tahun. Dan saudara tidak mengalami masa Yesus hidup. Ya. Saudara nggak mengalami loh masa Yesus hidup. Ya, mengalami nggak Yesus hidup? Enggak. Enggak kan? Tapi kita perlu mengenal siapa Yesus. Gimana caranya? Melalui Alkitab cukup nggak? Hah? Kurang. Ya. Saudara kalau baca Alkitab tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus nggak ngerti kok. Nanti pelan-pelan dulu ya. Luke 2 Korintus 3 ayat 14. Kenapa saudara Yesus itu perlu yang namanya Roh Kudus? Ya, yang dia janjikan sendiri. Kenapa perlunya? Perlunya ini 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. 14, 15, 16, 17 kita ganti baca ya, saya atau Pak Julian.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Coba, ketika saudara baca ini, kalau saudara baca perjanjian lama, ya, tanpa saudara kenal yang namanya Yesus, saudara akan melakukan semua yang boleh dilakukan di hukum Taurat. Padahal hanya Yesus Kristus yang bisa menyingkapkan. Ternyata ada apa? Ada selubung. Apa itu selubung? Ya kan? Yang menutupi hati mereka. Selubung itu rasa tidak percaya siapa itu Yesus. Ya. Makanya diberikan lagi, kalau hatimu berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang mana sekarang ini? Tuhan yang mana yang dimaksud dalam Korintus ini? Kalau hatimu berbalik pada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadamu. Tuhan yang mana ini? Tuhan yang di versi perjanjian baru yang diceritakan Musa, atau Tuhan yang versi baru ini? Hah? Sebetulnya bukan versi baru, tapi Tuhan yang kita akui sebagai Yesus Kristus. Makanya disebutkan gini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa ini? Enggak, kemerdekaan dari hukum-hukum dulu yang mengikat saudara, yang selama saudara baca bertahun-tahun, yang diajarkan berpuluh-puluh tahun. Roh Kudus membebaskan dari hukum itu. Ya, terus yang ikuti dulu ya nih ya. Setelah itu, nih baru kita tahu Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14:15 saya bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Yesus ngomong, jika engkau mengasihi aku, akan menuruti segala perintah. Perintah yang mana? Yang Yesus ucapkan. 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Roh kebenaran. 17 kita baca ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia itu dunia mana? Pada waktu firman ini ditulis, dunia yang mana? Dunia orang-orang Israel yang punya hukum-hukum Taurat. Ya, hukum Taurat ada nggak dijanjikan Roh Kudus? Nggak kenal. Makanya dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dalam perjanjian yang lama. Dan tetapi kamu mengenal dia. Kita hari ini mengenal dia karena siapa? Karena Yesus. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan diam di dalam diri saudara. Ya, ini sekarang. Saudara kalau mengasihi Tuhan, Tuhan akan berikan seorang penolong. Ya, yang namanya penolong itu betul-betul dibutuhkan nggak? Ketika kita memang butuh. Ya. Sekarang nanti cekkan dulu. Saudara sudah punya penolong itu enggak? Sudah. Ya. Bu Dita sudah. Yang lain? Sudah semua kan? Saya sudah punya penolong ini enggak? Sudah ya? Ya, saudara yang ngomong sendiri loh ya. Saudara yang ngomong loh ya. Semua sudah punya penolong. Nanti saudara akan tahu siapakah Roh Kudus itu. Ya.
Kalau saudara bilang sudah punya Roh Kudus, saudara yang ngomong loh ya. Mudah-mudahan itu beneran loh ya. Ya. Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Berarti sekarang sudah mulai lagi nih. Yesus itu bilang, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus yang benar, berarti ada satunya yang tidak benar. bukan tidak benar. Sudah tidak ada yang nyiramin lagi, sehingga tidak terawat. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kalau saudara baca perjanjian lama, Tuhan pernah ngomong, sekarang Tuhan di perjanjian lama di mana sekarang? Tuhan yang pernah ngomong di perjanjian lama yang saudara baca tadi, kan Tuhan yang ngomong. Sekarang Tuhannya di mana menurut saudara? Kan Tuhannya sudah berganti namanya Yesus. Berarti dulu sudah berubah hari ini, ya. Sehingga Yesus itu pokok anggur yang benar. Yang lama itu sudah nggak ada yang nyiramin lagi. Sudah menjadi pokok anggur yang tidak terawat. Ya, saudara bisa ngikuti ya. Terus Yohanes 14 ayat 26. Ya, saya kembalikan lagi Yohanes 14 ayat 26 nyambung. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi saudara sebut saudara punya Roh Kudus yang disebutkan Roh Penolongnya. Sekarang yang kedua, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, namanya Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita nggak mungkin bergaul dengan Yesus zaman itu, tapi kita hari ini bisa mengerti semua perkataan Kristus, semua keinginan Kristus dari Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara mengerti nggak perasaannya Kristus, apa yang dimauin Kristus? Ngerti kan? Saudara punya Roh Penolong, ya, punya Roh yang bisa memberitahukan, ya kan? Hebat nggak Roh ini? Sekarang saya tanya simpel, ibu belum jawab. Kalau ada namanya Roh Penolong, kalau Roh Penolong itu menolong pada saat, namanya Roh Penolong akan menolong pada saat Dibutuhkan. Berarti saudara pernah nggak dalam keadaan yang perlu ditolong? Nggak perlu lagi, rohnya diam di dalam kita kok. Iya kan loh, Roh itu penolong kita. Setiap kita ada kesulitan, Roh itu yang akan menolong. Berarti orang yang punya Roh Kudus bisa susah nggak? Nggak bisa susah apapun keadaannya. Kalau orang bisa susah, berarti dia nggak punya Roh Kudus dan Roh Penolong itu. Nangkep ya? Roh Kudus itu kalau ada di dalam diri saudara hari ini, tidak peduli keadaan saudara kaya, miskin, suka dan duka, akan selalu menolong saudara. Nah, Roh Kudusnya beda loh hari ini. Roh Kudus hari ini kita sampai, oh Roh itu Roh Penolong, sehingga kita nggak bisa susah lagi. Orang masih nulungi kok. Kalau yang nolong dari dalam, ngikut kita selamanya nggak? Nah ya, nggak usah ngomong, dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya nyambung nggak dengan Matius 6 tadi? Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Lah saudara mengerti kebenarannya nggak masalahnya nih loh. Banyak orang ternyata nggak mengerti siapa itu Allah dan apa itu kebenaran, sehingga saudara nggak pernah punya Roh Kudus. Ya, terus Roh Kudus itu apa tadi? Yaitu Roh kebenaran. Ayat 26-nya. Tetapi penghibur, sampai dinamakan penghibur itu loh, coba. Saudara kalau sedih butuh hiburan, sudah disuruh nolong, disuruh hibur lagi. Nah, Roh ini loh sangat pribadi banget. Mana ada Tuhan seperti begini yang bisa diam dalam diri kita. Kalau dulu hukum Taurat ngatur secara luarnya,
kita dikurung oleh hukum itu, jangan berzina, jangan mengingini. Tapi orang bisa nggak menghilangkan nafsu mengingini, nafsu berzinanya nggak bisa. Yang bisa menghilangkan nafsu itu harus dari dalam. Makanya Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia. Ya, penghibur. Saudara perlu dihibur nggak sebenarnya? Perlu. Ketika kita punya keinginan yang aneh-aneh, Roh Kudus memberi penghiburan yang sendiri. Penghiburannya Yesus beda. Apa yang dihibur dari itu? Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti semua atau sebagian? Semua. Ya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hebat nggak Roh Kudus ini? Luar Dia biasa. akan berikan saudara suatu rahasia ilahi, diberikan semuanya. Hanya ada satu oknum, yaitu Roh Kudus. Hebat nggak? Sekarang, nah kalau Roh Kudus luar biasa, saudara cek hari ini, sudah punya Roh Kudus beneran nggak hari ini? Hah? Ya, aku sudah kalau saya tanyain, nanti saudara sungkan jawabnya. Nah, nanti aja di akhir kesimpulan aja. Yohanes 15:26. Yohanes 15 ada 26. Yohanes 15 ada 26. Tadi kan 14 ya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus itu ternyata punya tugas lain. Apa tugasnya? Ketika Roh Kudus, penghibur yang dijanjikan, yang diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran kepada Bapa, ia akan bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang Yesus. Dia akan selalu bersaksi tentang siapa itu Yesus, siapa itu kebenaran, supaya pengenalan saudara akan Yesus nggak setengah-setengah. Saudara mengenal Yesusnya ini, jangan-jangan Yesusnya jadi Yesus Baal. Yesus itu Yesus Kristus. Ya. Jangan-jangan saudara kenalnya Yesus itu Yesus bahasa Ibrani nanti. Siapa yang hari ini dengan Yesus bahasa Ibrani? Ada kan? Ada yang dengar? Gak ada yang dengar di sini. Maksudnya? Bukan Yesua Masih, ada nggak? Ya kan? Kalau kalimat itu nggak apa-apa. Saudara mau nyebut bahasa Itali, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Korea, di mana saudara mampu, semua bahasa dari Tuhan. Tapi yang nggak boleh adalah saudara merasa setelah itu menjadi eksklusif. Lek gak bahasa ini berarti Yesus yang lain. Nah itu. Yang nggak menyembah Yesus Kristus, versinya mereka katanya menyembah yang lain. Nah itu nggak boleh. Allah itu multi language, ya multi bahasa. Kalau Tuhan cuma bisa bahasa Ibrani, berarti Tuhan wong Ibrani. Saudara nggak masuk hitungan, ya. Makanya pengenalan Roh Kudus itu penting, sangat penting, ya. Sekarang tanya sedikit nih, tadi sudah roh penolong, roh penghibur. Kalau orang yang punya roh kebenaran dan Roh Kudus, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau saudara punya Roh Kudus, ayat 20-nya, tetapi kamu juga harus, ini firman nggak ya? Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara bersaksi tentang siapa dalam hidupmu? Yesus. Bisa melalui omongan, bisa melalui perbuatan. Tapi yang Yesus mau adalah perbuatan dan tingkah laku harus sama. Nah, coba saudara seneng ngomong Yesus, ada yang nggak bisa ngomong nih sekarang. Perbuatannya dilihat dulu. Perbuatannya, jangan oleh saya nih. Ya. Perbuatannya sudah menjadi kesaksian kan? Coba, perbuatannya sudah jadi kesaksian kan? Kalau perbuatannya nggak jadi kesaksian, jangan-jangan rohnya ini belum Roh Kudus yang sebenarnya, ya. Roh Kudusnya kok mulai angin ini, biasanya pak didoa langsung melebur, ya kan? Rohnya kok mulai susah begini,
gambaran Roh Kudus kok mulai susah. Kalau yang dulu kok gampang, tinggal didoakan, tumpang tangan, geblak, selesai. Sudah punya Roh Kudus. Ingat loh saudara, Roh Kudus yang digambarkan Yesus ini, rohnya itu roh Allah, roh yang pemilik kerajaan, elit. Ini roh elit gak suka mabuk-mabukan, gak suka muntah-muntah, gak suka geblak-geblakan. Ini roh yang sadar, ya, roh yang mengajar ternyata. Ya, loh kok sosoknya Roh Kudusnya beda? Enggak, ini nggak beda. Roh Kudus ini sama, tapi banyak orang yang mengajarkan versi yang berbeda. Ya, Yohanes 16 ayat 13. Roh penolong, roh penghibur, dan roh yang akan bisa memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu. Ya, dan itu akan mengakar dari dalam diri saudara. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hebat nggak ini? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Allah sendiri loh. Ya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hebat nggak Allah? Hebat nggak roh ini? Makanya ada kalimat begini: apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, itu yang akan diberitakan. Siapakah itu? Itu mobil, rumah, atau apa ya? Itu Roh Kudus itu sendiri yang mengerti rahasianya. Kita baca ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini mobil, rumah, atau apa ini? Coba. Rumah, saudara nggak pernah lihat, tapi orang lain pernah lihat. Ini benar-benar suatu yang rahasia. Apa itu? Ayat 10-nya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memberitahukan, nyambung dengan ayat Yohanes tadi kan. Roh Kudus itulah yang dijanjikan, yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar, nggak pernah dapat versi hukum Taurat. Tapi kita kan sekarang sudah dengar. Kita perlu roh itu, saudara, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh, Yohanes 16:13, saya ulangi ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau orang punya Roh Kudus, hidupnya pasti benar. Kalau orang punya Roh Kudus, hidupnya nggak benar, jangan-jangan roh yang ada di pasar-pasar atau di terminal-terminal, ya, roh itu adalah roh yang memimpin dalam seluruh kebenaran, tidak ada celah, seluruh kebenaran, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya dengan orang yang sama, 1 Yohanes 3 ayat 9, dia bilang begini. Yohanes 3 ayat 9. Waktu saya masih banyak banget. Oh, 50 menit. Masih tahan 5 menit ya? 5 menit saya selesaikan. Gak kroso ya soalnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kalau orang sering berbuat dosa, sering jatuh bangun, ojo-ojo roh terminal ini. Iya kan? Saudara dikatakan loh, kalau sudah punya yang namanya yang lahir dari Allah,
yang tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi diam dalam dia, ya, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Gak usah oleh saya, oleh sebelah-sebelahnya. Masih bisa berbuat dosa nggak? Jangan lihat saya, ya. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, Roh Kudus itu segalanya. Supaya kita mengenal siapa Allah, ternyata butuh Roh Kudus. Tahun ini dan yang akan datang, mungkin saudara belum mengerti Roh Kudus yang mana yang ada dalam hidupmu. Tapi kalau saudara punya Roh Kudus yang seperti yang digambarkan Yesus Kristus, ada yang kurang nggak kira-kira? Nggak ada yang kurang kan? Iya kan? Nggak ada yang kurang. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Makanya ya, saya itu kadang-kadang gini loh, kalau ada orang yang ke gereja masih bisa nangis, masih bisa bersedih, apapun keadaannya, jangan-jangan belum mengenal siapa itu Tuhan, belum mengerti siapa itu Roh Kudus. Karena apa? Saudara nggak pede, saudara nggak yakin. Tapi kalau pengenalanmu benar siapa itu Allah, saudara nggak akan kok bisa bersedih, bisa apa. Saudara akan kuat karena Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan. Ini loh ya, ternyata rahasianya cuma satu. Untuk menghadapi tahun yang akan datang, tahun sekarang cuma satu. Apa itu? Punya Roh Kudus. Roh Kudus bisa nggak tak tumbang tangan terus masuk? Ternyata harus mengenal benar-benar dan harus diam dalam diri kita supaya dia bisa mengambil alih seluruh kehidupan kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus, hidupnya akan diambil alih oleh Roh itu sendiri supaya menampilkan kebenaran Kristus. Cuman itu tok kebari intinya. Ya, dari jauh-jauh 3000 tahun yang lalu sampai di Mojokerto, intinya cuma miliki satu pribadi, yaitu Roh Kudus, supaya kita mengenal seluruhnya. Ya, sampai di sini sudah. Ya. Bapa di surga, oleh hidup baik-baik kami, terima kasih Bapa memberikan kami sadar bahwa siapa dirimu dan dari mana kami akan mengerti Tuhan siapa Engkau. Bapa, oleh hidup baik, Engkau menjadi penolong, Engkau menjadi penghibur, Engkau menjadi Roh yang memberikan kami kebenaran dan memimpin seluruh kehidupan kami. Bapa, kami mau memiliki Roh seperti itu. Bukan roh-roh yang lain, tapi benar-benar Roh Kudus yang sesungguhnya, yang sesuai apa yang Kau gambarkan. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami kalau kami tidak memiliki roh yang seperti ini. Kami akan usir roh-roh seperti itu, dan kami akan menumbuhkan benih-benih ilahi seperti yang Kau gambarkan Tuhan, seperti yang telah kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami materaikan seluruh firman kebenaran ini. Haleluya. Amin.